program baru Indosiar berjudul Colak Caleg. Komentar soal pencalonan ya. Ini gimana? Soal itu doang. Calon presiden. Iyalah. Mendapat dukungan sangat banyak ini ya. Hah? Tanya Alam. Bang Alam udah wawancara tadi bilang sedikit aja ya. Nanti ada di sana. Nanti di sana. Tapi memang benar ya yang untuk pencalonan presiden RI 1. Insya Allah. Katanya dukungan dari Jombang ya, Jombang Jawa Timur. Mudah-mudahan dari mana-mana lah. Oh, oke. Ya, aja. Kenapa ya? Kenapa? Karena saya merasa orang bersih. Tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Mau berantak korupsi. Wahai Presiden kami yang baru. Menurut Ramdan Alamsyah, pengacara Eyang Subur, pencalonan kliennya itu bukanlah sebuah lelucon, melainkan sebuah keseriusan karena melihat kondisi bangsa yang carut-marut. Ramdan menjamin kalau Eyang Subur memiliki visi yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita coba bisa melihat ya, dari santero negeri ini ya, dari Sabang sampai Merauke, siapa yang tidak mengenal sosok Eyang Subur? Siapa yang tidak mengenal dan siapa yang tidak tahu seorang Eyang Subur? Ini menjadi sebuah modal dasar ya untuk bagaimana Eyang Subur mampu dikenal publik, kan itu. Tapi tidak dengan kontroversi ya, tapi kemudian kita akan membuat sebuah manifesto, buah pemikiran daripada Eyang Subur, nanti akan kita bagikan dalam bentuk modul atau buku ya kepada masyarakat. Ini loh manifesto dari seorang Eyang Subur, ya bagaimana sisi pandang beliau ya dengan yang visioner yang kemudian mampu Indonesia ini lepas daripada keterpurukan. Kira-kira itu yang mengilhami. Selain daripada itu juga banyak tertua-tertua daripada Republik ini datang ke sini, sowan ke sini ya kan, kemudian berbicara tentang kenegaraan, berbicara tentang kebangsaan ya, kemudian mendapatkan sebuah jawaban yang menurut mereka ini adalah bagian ini yang harus dilakukan oleh Indonesia gitu, untuk supaya Indonesia lebih maju. Eyang Subur melalui pengacaranya sesumbar kalau popularitasnya saat ini melebihi para menteri yang berniat mencalonkan diri menjadi RI 1. Eyang Subur juga mengklaim memiliki basis pendukung di daerah tanah kelahirannya di Jombang, Jawa Timur. Fakta dan kenyataannya adalah Eyang Subur sudah sangat dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Oh banyak, itu kita dari yang pasti ya, dimanapun basis politik itu pasti kalau dari tanah kelahiran masing-masing pemimpin, kan itu. Ketika bicara Presiden RI pertama sampai hari ini pun punya basis masing-masing di wilayahnya. Pun begitu dengan Eyang Subur, tentunya Jombang dan Jawa Timur menjadi basis boleh dikatakan orang yang banyak pro. Selain daripada itu juga di daerah Pulau Jawa terutama ya, itu menjadi basis pendukung, dalam arti orang yang pro dan kontra itu banyak di sana. Kemudian saya yakin pun yang memiliki perasaan atau memiliki visi dan misi sama dengan Eyang Subur untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini, saya rasa dari Sabang sampai Merauke kita akan coba mensosialisasikan itu. Pendeklarasian Eyang Subur sebagai calon presiden mendapat tanggapan dari Adi Bing Slamet, bekas murid spiritualnya yang kini tengah berseteru. Adi menyebut tindakan tersebut cuma lelucon belaka. Putra komedian Bing Slamet ini mempertanyakan kapabilitas bekas gurunya sebagai calon pemimpin bangsa. Ya lucu aja ya, kalau sampai Subur itu mau mencalonkan diri menjadi presiden. Ya lucunya kenapa?
Kayaknya nggak ada deh sejarahnya presiden kita tuh ompong, kan nggak ada, ya. Ya kalau dia ngotot mau jadi presiden mah sama juga apa istilahnya, Suara ini mengada-ngada lah, gitu, memaksakan kehendak. Adi Bing Slamet menilai pencalonan Eyang Subur ini hanyalah akal-akalan Ramdan Alamsyah untuk mengail keuntungan di tengah perhatian masyarakat terhadap kasus Eyang Subur. Kasus ini agaknya telah menjadi panggung berbagai kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Sebagai peristiwa yang menyedot perhatian publik, jamak jika mereka yang terlibat sengaja atau tidak ikut terangkat popularitasnya. Bukan rahasia lagi kalau Ramdan merupakan caleg dari Partai Nasdem. Jadi bukan, dia tuh nggak ada penyakit. Ya ada lah, tapi yang dominan dia ini sekarang punya penyakit gila. Sarap, pokoknya semua akan kena sialnya. Yang nyalek pun akan gagal, ya. Yang mau nyalek ini akan gagal, akan tidak dipilih. Itu, jangan main-main. Ini perang suci ini. Kiss lovers, semua warga negara Indonesia tentu saja berhak mengklaim dirinya sebagai calon presiden. Namun untuk sampai pada proses pencalonan tentu tidak semudah mengucapkannya. Ada sejumlah syarat yang menghadang Eyang Subur untuk bisa sampai ke sana. Selain perlunya dukungan partai politik, faktor kesehatan juga sangat menentukan. Batu sandungan lain yang berpotensi menjegal niat Eyang Subur adalah kehidupan perkawinannya yang berpoligami dengan 7 istri. Bila kelak menjabat presiden, ingatkan selalu sumpah yang pernah diucap demi